Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Silakan ya, langsung aja ketua kelas untuk mempersiapkan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil islami dinna wa bi muhammadiyya wa rasulah rabbil islami warzuqna fahma amin ya robbal alamin. Alhamdulillah. Selanjutnya sekretaris siapa di sini? Baik. Silakan Indah memimpin untuk tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Baik, terima kasih Indah. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu absen dulu ya anak-anak. Yang nggak hadir, siapa aja di sini? Ini jumlah ada berapa ya? 10 aja. 10 anak, berarti udah apa sih ya, ini udah semuanya hadir. Jadi langsung aja ya Ibu mulai pembelajarannya. Di sini kita akan belajar mengenai cara perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Silahkan anak-anak semua dibuka bukunya. Nah, nanti anak-anak semua akan bisa mengklasifikasikan hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya seperti secara ovipar, vivipar, dan ovivivipar. Kemudian anak-anak bisa mengetahui tentang vegetatif buatan, vegetatif alami, generatif buatan, alami gitu ya. Nah, secara umum perkembangbiakan tumbuhan ini dibagi menjadi dua, yaitu secara vegetatif dan secara generatif. Nah, yang pertama itu secara vegetatif dulu ya. Jadi perkembangbiakan vegetatif ini perkembangbiakannya itu tanpa melalui perkawinan atau aseksual. Jadi makhluk hidup atau keturunannya berasal dari bagian tubuh induknya. Nah, vegetatif ini juga dibagi lagi menjadi dua kelompok, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami itu makhluk hidup baru terbentuk tanpa bantuan manusia. Kemudian kalau vegetatif buatan itu makhluk hidup baru terbentuk dengan bantuan manusia. Nah, Ibu di sini sudah mengelompokkan vegetatif alami dan vegetatif buatan. Nah, yang ini vegetatif buatan dan vegetatif alami. Nah, ini merupakan vegetatif buatan, yaitu ada mencangkok, ini ada setek, dan ini ada menyambung gitu. Nah, kalau di sini itu ada vegetatif alami, ada spora, tunas adventif, geragi, umbi batang, umbi akar, umbi lapis, dan akar tunggal. Perkembangbiakan vegetatif alami ini, contoh tumbuhannya itu banyak. Misal ini spora. Spora itu contohnya seperti tumbuhan paku, jamur, ganggang, dan sebagainya. Kemudian tunas adventif ini seperti pisang. Kemudian kalau geragi ini seperti ini ya, seperti pada gambar ini merupakan rumput teki. Kemudian contohnya umbi batang itu contohnya yaitu kentang, habis itu ubi jalar, ini merupakan ubi jalar ya. Kemudian umbi akar ada wortel, kemudian umbi lapis ada bawang. Kemudian akar tinggal, tadi Ibu salah menyebutkan. Akar tinggal ini merupakan seperti jahe, lengkuas, temulawak, kunyit, dan rumput. Begitu ya. Nah, jadi di sini Ibu akan membagi beberapa kelompok. Setiap kelompoknya itu terdiri dari 5 siswa. Berhubung di sini hanya ada 10 orang, 10 siswa, maka Ibu akan membagi menjadi 2 kelompok. Jadi masing-masing anggotanya yaitu 5 siswa.
Silahkan kalian menonton video ini terlebih dahulu ya anak-anak. Kalian harus mengetahui dulu nih, bagaimana sih cara menyambung itu. Karena ibu setelah ini akan memberi kalian tugas kelompok. Jadi dipahami baik-baik ya. Ya, pertama-tama kita iris seperti ini, ya sampai ke kayunya ya. Kemudian atasnya, ya sampai kayunya. Kena kayunya nggak apa-apa ya. Kemudian kita kurangi sedikit bagian sini, biar entrisnya lebih bisa rapat lagi ya. Ya, ini untuk entrisnya, pemberian teman saya ya. Kita ukur dulu. Ya, cari bagian yang kira-kira dia bisa rapat semua ya. Ya, kemudian iris seperti ini. Ya, kemudian belakangnya kurangi sedikit, biar nempel muka belakangnya. Ya, masukkan seperti ini ya. Ya, kira-kira seperti ini. Ya, ini. Ya, kemudian kita ikat menggunakan plastik populasi atau plastik apa saja yang kira-kira gampang atau mudah ditembus tunas dengan sendirinya ya. Ya, sambil ditarik sedikit. Ya. Usahakan semua entrisnya terbalik plastik ya. Ya, kemudian kita kerat bagian atasnya seperti ini, atau langsung dipotong bisa ya. Ini karena di atas pohon seperti ini ya, jadi kita harus putus nutrisi yang ngalir ke atas. Gitu. Ya, dikerok seperti ini bisa, dibiarkan saja juga bisa, nggak apa-apa. Ya, kira-kira seperti ini. Kita putus nutrisinya di bagian atas ini. Ya, kira-kira seperti ini. Ini langsung di bawah sinar matahari ya. Tanggal 4 bulan 6 2019. Seperti biasa kita tunggu 2 minggu sampai 4 minggu atau lebih dikit lah ya. Biasanya sudah muncul tunas baru. Still as I breeze, the river flows dreams when I think of you and me. Don't wanna leave the world you see, and I will hold you down if love is still alive. It's unforgiven to my eyes. The tide has turned up in time. Hey yeah, hey yeah, hey yeah, hey yeah, hey yeah. It's unforgiven to your wicked ways. Listen to the sound. Ini tanggal 30 bulan 7 2019. Berarti sekitar 56 hari ya, seperti ini. Jadi seperti biasa akan langsung saya buka ya di sini untuk melihat hasil sambungannya ya. Sepertinya nggak perlu diikat kembali ya, karena sudah bagus seperti ini. Seperti ini sudah tahan hujan ya, seperti ini. Hujan panas tahan sudah seperti ini. Your heart's beating, beating time. Nah, berhubung kalian sudah menonton video yang tadi Ibu udah tayangkan di proyektor, jadi Ibu akan menugaskan kalian untuk mempraktikkan perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara menyambung. Nah, nanti kalian akan memanfaatkan selotip transparan atau tali rafia, dan kalian harus menjauhi tanaman tersebut dari sinar matahari. Contohnya itu kalian bisa menyambung batang pohon, misal pohon mangga gitu. Setelah ini Ibu beri waktu 1 minggu. Nah nanti kalau misalnya kalian ada mengalami kesulitan, silahkan berbicara kepada Ibu. Nanti Ibu akan mengatasi solusi itu. Ibu akan memberi solusi kepada kalian semua. Nah, jadi kalian nanti bisa
menyambungkan ranting dengan batang bawah, lalu mengikat dengan tali rafia atau selotip tersebut, seperti yang ada pada video tadi. Nah, kemudian nanti kalian akan mengamati dan mengukur pertumbuhan tanaman setiap harinya. Jadi selama 1 minggu itu kalian harus mengamati dan mengukur pertumbuhan tanaman itu ya. Siap ya anak-anak ya? Baik, dimohon untuk dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Mungkin pasti nanti ada kesusahan, ada mungkin bisa jadi gagal gitu dalam menyambung atau tumbuhan tersebut tidak tumbuh gitu. Jadi wajar gitu, kalian masih belajar. Jadi ibu mengambil cara perkembangbiakan vegetatif buatan yaitu yang menyambung, karena menurut ibu ini merupakan yang paling mudah daripada mencangkok. Setelah itu setek, itu menurut ibu lebih mudah menyambung. Jadi insya Allah kalian semua mudah untuk mengerjakan ini. Semangat ya anak-anak. Selanjutnya, karena itu merupakan tugas untuk di rumah, jadi sekarang kita akan memasuki pembelajaran kedua, yaitu mengenai hewan. Nah, kalian tahu apakah ini merupakan hewan apa? Berarti kalian tahu nih manfaat dari hewan ini dalam kehidupan kalian. Apa? Silahkan disebutkan. Nah, jadi kalian udah mengetahui nih, udah mengalami gitu manfaat dari ayam ini nih apa sih. Jadi manfaat dari ayam itu banyak ya anak-anak. Pertama, dari telurnya bisa kita makan, bisa kita jual juga. Kemudian dagingnya bisa menjadi sumber makanan. Dagingnya ini bisa digoreng, bisa diopor, bisa dibuat geprek. Banyak ya manfaatnya, banyak gitu. Cara pengolahannya itu banyak. Kemudian bulu ayam ini bisa menjadi sebagai bahan kemoceng untuk bersih-bersih itu kan, kalian tahu kemoceng. Kemudian ayam ini bisa juga menjadi hewan peliharaan. Hewan peliharaan juga bisa dijual ke pembeli gitu. Kemudian dari kotorannya pun mempunyai manfaat. Manfaatnya itu merupakan untuk dijadikan pupuk. Pupuk ini bisa menyuburkan tanaman. Begitu. Nah, kemudian bisa juga menjadi sebagai binatang percobaan untuk penelitian medis. Ayam itu tidak hanya memiliki manfaat sebagai sumber makanan dan sebagai nilai ekonomis. Jadi ayam itu juga mengandung vitamin B, yaitu vitamin B6 yang diperlukan tubuh untuk memetabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Kemudian memproduksi sel darah merah serta memperkuat sistem kekebalan tubuh. Jadi banyak ya teman-teman, manfaat dari ayam itu banyak sekali. Jadi hewan itu juga memiliki perkembangbiakan secara vegetatif dan generatif. Nah, ini merupakan perkembangbiakan secara generatif. Yang pertama yaitu ada ovipar atau bertelur, kemudian yang kedua yaitu vivipar atau melahirkan, contohnya kucing. Kemudian ada bertelur dan melahirkan, contohnya ini merupakan ikan hiu ya. Kok hiu sih? Iya benar, ikan hiu. Kemudian di vegetatif ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu fragmentasi, yaitu cacing, contohnya yaitu cacing planaria atau pipih. Kemudian ada bintang laut. Nah, di sini juga ada membelah diri, yaitu yang pertama amoeba dan flagellata. Kemudian tunas ada anemon laut. Nah, nanti ibu akan menugaskan kalian yaitu menuliskan hewan yang ada di sekitar kalian, kemudian mengisi diagram Venn. Dan kalian bisa mendiskusikan bersama teman kelompok yang tadi ibu sudah bagi ya. Baik, sekarang juga bisa kalian kerjakan. Selain mengisi diagram Venn, kalian juga membuat tabel daftar hewan ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Baik, sudah 10 menit, berarti ini udah selesai semua ya. Oke, silakan kalian kumpul
hasil kerjanya nanti ibu akan koreksi. Sebelum ibu tutup, boleh dong salah satu menyimpulkan hasil belajar hari ini. Dari siapa? Nanti ibu kasih reward deh. Ibu kasih reward. Jadi kegiatan pembelajaran ini bisa bermanfaat juga bagi kehidupan sehari-hari kita. Kita bisa mengetahui ovipar atau hewan secara bertelur itu apa saja, kemudian vivipar, hewan secara melahirkan itu apa saja, kemudian ovivipar, hewan secara bertelur dan melahirkan itu apa saja. Kemudian kita juga bisa mengetahui cara perkembangbiakan vegetatif alami dan buatan di tumbuhan. Kemudian ada generatif juga di tumbuhan. Kita bisa mengetahui apa saja sih generatif buatan. Baik, selesai sudah pembelajaran kita hari ini mengenai cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Silakan kalian mengerjakan tugas kelompok yang ibu berikan selama 1 minggu. Ingat, kalau ada kesulitan silahkan bilang ke ibu ya, karena nanti pasti ibu akan membantu kok. Pokoknya semangat terus anak-anak, dan jangan lupa belajar terus. Dan nanti di pekan minggu depan ibu akan memberikan apresiasi, ibu akan memberikan hadiah untuk kelompok tercepat. Bukan tercepat, maksud ibu terbagus pengerjaannya, berhasil gitu kan. Ya, dipimpin doa nak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna jtinaba. Amin ya rabbal alamin. Hati-hati di jalan ya anak-anak semua.